Selamat malam Bapak Ibu. Kita masuk ke materi terakhir kita dari Object Oriented Programming. Jadi topik hari ini masih berhubungan dengan topik sebelumnya, yaitu inheritance. Sekarang kita akan berbicara tentang yang disebut sebagai polymorphism. Nah, apakah polymorphism ini? Polymorphism itu adalah singkatnya suatu objek bisa menjadi berbagai macam objek. Nah, kita lihat kenapa kok bisa seperti itu. Ada syaratnya tapi ya. Jadi, yang pertama, kita lihat contohnya dulu ya. Ya, contohnya yang pertama adalah binatang. Binatang itu adalah parent ya. Jadi, yang generalnya, yang tidak detailnya. Nah, kalau binatang itu punya anak, punya child, berupa kelas dog, anjing, kelas cat, kucing, kelas fish, ikan, maka kalau kita membuat objek binatang, maka kita bisa mengisinya dengan salah satu dari anak-anaknya. Diizinkan seperti itu. Contoh yang kedua, kalau misalnya kita punya ruang, ruang itu definisi yang lebih generalnya. Jadi biasanya yang lebih general, yang lebih tidak spesifik itu kalau di inheritance kan jadi kelas parent-nya. Lalu kemudian yang lebih detail, yang lebih spesifik itu adalah dapur, ruang tamu, sama kamar tidur. Nah, jadi kalau kita membuat objek yang tipenya adalah rooms, maka objek itu boleh diisi salah satu dari anaknya. Nah, ini sebenarnya yang disebut dengan konsep polymorphism. Jadi, satu objek, yaitu rooms, bisa diisi macam-macam, bisa menjadi berbagai macam bentuk, asal semuanya itu adalah anaknya. Contoh yang lain yaitu makanan penutup dessert. Dessert ini adalah definisi generalnya, parentnya. Anaknya ada ice cream, ada permen, ada kue, ada puding. Maka dia bisa diisi salah satu dari anak-anaknya ini. Dan terakhir, contoh yang lain adalah kalau kita punya kelas mahasiswa, student. Lalu student itu misalnya punya berbagai bentuk. Salah dua di antaranya adalah student yang diterima karena dia atlet, atau student atau mahasiswa pertukaran pelajar. Nah, jadi kalau kita membuat objek student, bisa diisi salah satu dari anaknya ini. Nah, jadi dari contoh-contoh yang tadi bisa kelihatan bahwa kalau kita mau membuat polymorphism, tentu saja harus sudah ada inheritance dulu. Karena yang bisa mengalami polymorphism itu adalah kelas parent dan anak. Jadi harus ada parent dulu, lalu kemudian parentnya bisa menunjuk ke anak-anaknya. Nah, ini adalah contoh inheritance tadi ya. Jadi yang objek binatang. Maka kalau dibuat codingnya, nah ini adalah codingnya. Waktu kita membuat variabel animals, lalu kita beri nama objeknya itu myPet. Waktu kita isi, kita bisa mengisinya sama dengan new, bukan new animals. Biasanya kan kalau kelas kan sama gitu ya. Kalau kelasnya dibuatnya tipenya animals, berarti new-nya biasanya new animals. Tapi khusus yang polymorphism ini bisa diisi new dog atau new cat.
atau new fish. Contoh yang kedua, kalau inheritance-nya room tadi. Maka dia bisa dibuat seperti ini. Pertama kali kita buat room. Lalu kemudian kita bisa mengisinya menjadi room sama dengan new kitchen. Room sama dengan new living room. Dan room sama dengan new bedroom sesuai anaknya. Contoh yang ketiga, dessert tadi ya. Kalau kita buat dessert menu, maka kita bisa membuat menu sama dengan new ice cream atau new candy atau new cake atau new pudding. Jadi konsepnya sebenarnya cukup mudah, tidak terlalu banyak yang baru, hanya waktu membuat objek kita bisa new-nya bukan new objek new class parent-nya, tetapi bisa new class anaknya. Dan terakhir untuk student tadi ya. Jadi student bisa sama dengan new student, bisa new athlete student, bisa new exchange student. Kalau mau membuat sama dengan new parent-nya, boleh juga. Tapi polimorfismnya akan kelihatan kalau new anak-anaknya. Jadi, di dalam polimorfism ini, kita bukan hanya bisa membuat satu objek, tapi kita bisa membuat list atau array dari objek yang isinya berbeda-beda. Karena itu kita sebutnya poli gitu ya, banyak banyak macam di dalam satu kotak. Jadi di dalam list itu mungkin ada mahasiswa pertukaran pelajar, ada mahasiswa atlet, campur-campur. Jadi yang kita buat nanti adalah list dari parentnya atau array dari parentnya atau apapun yang jumlahnya banyak dari parentnya. Tapi waktu mengisinya kita bisa mengisi dengan anaknya. Nah ini contohnya kita buat list animals jadi list dari parent. Waktu new list ini kan membuat listnya ya. Waktu new list masih new listnya animals. Nah, list ini kan kalau menambah data itu dengan pakai add kan. Nah, tapi waktu add dilihat di sini ya. Memang kita membuat objeknya animals, tapi new-nya new dog. Nah, my pet ini ditambahkan ke list tadi. Jadi sebenarnya list tadi isinya sekarang ketambahan satu anjing. Yang kedua, kita buat objek animals, my pet, tapi kita new cat. Baru kita masukkan list. Nah, jadi sekarang list ini isinya ada anjing, ada kucing, ada ikan juga. Contoh yang kedua, kira-kira sama. Jadi kita buat listnya, list rooms. Lalu waktu kita menambahkan data baru, kita add-nya, add new kitchen ini ya. Demikian juga yang ketiga. Dan yang terakhir ya, kita bisa add student sebagai parent, tapi kita juga bisa add athlete student dan add exchange student. Oke, kita hentikan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan next dengan kuis.